Saudara, pelaksanaan peringatan pelaksanaan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 ini menyisakan kisah persahabatan antara Presiden Soekarno dengan tokoh revolusi Kuba yakni Che Guevara. Ya, usai konferensi Asia Afrika, Che Guevara mengunjungi Indonesia yang kemudian dibalas dengan kunjungan Soekarno ke Kuba. Bahkan foto kebersamaan Soekarno dan Che Guevara ini sempat dijadikan perangko oleh pemerintah Kuba. Sebagai penggagas konferensi Asia Afrika 1955, Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan dalam percaturan internasional. Indonesia menunjukkan kemandirian, terutama saat dunia terbelah dalam perang dingin antara blok timur dan barat. Indonesia secara konsisten memperjuangkan kemerdekaan bagi negara-negara Asia Afrika, serta menolak penjajahan. Jauh di belahan Amerika Latin, tepatnya di Kuba, tokoh revolusi Che Guevara yang baru saja berhasil menumbangkan rezim diktator Batista merasa terpanggil untuk menjalin persahabatan dan bertemu pemimpin negara-negara pendandatangan Dasar Bandung, terutama Indonesia. Che Guevara pun memimpin delegasi dan terbang menuju berbagai negara seperti Uni Emirat Arab, Jepang, Thailand, hingga akhirnya ke Indonesia. Selama rentang Juli hingga Agustus 1959, Che Guevara berada di Indonesia. Ia bertemu dengan Presiden Soekarno. Tak hanya itu, Che Guevara juga berkunjung ke Candi Borobudur. Di tempat bersejarah ini, ia sekaligus menjalankan hobinya di bidang fotografi. Kisah kunjungan Che Guevara ke Indonesia belakangan kurang terekspos. Menurut sejarawan Boni Triana, ini karena rezim Orde Baru cenderung menyembunyikan sejarah yang terkait dengan ideologi kiri. Sejarah khususnya mengenai periode Orde Lama dan juga transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto itu didesain, ditulis oleh pemerintah Soeharto. Jadi hal-hal yang menyangkut soal PKI, komunisme, dan semua hal yang menyangkut dengan hubungan Indonesia dengan negara-negara kiri itu memang kurang mendapatkan tempat di dalam penulisan sejarah kita, apalagi hubungannya dengan Kuba gitu. Jadi wajar aja orang nggak banyak tahu. Baru belakangan ini orang banyak tahu karena kita sudah makin demokratis. 13 Mei 1960, Soekarno melakukan kunjungan balasan ke Kuba, disambut pemimpin Kuba Fidel Castro juga Che Guevara. Berbagai foto menunjukkan keakraban Soekarno dengan Fidel Castro juga dengan Che Guevara. Bahkan foto kebersamaan Soekarno dan Che Guevara dijadikan perangko oleh pemerintah Kuba. Namun kedekatan Bung Karno dengan pemimpin negara komunis seperti Kuba menimbulkan berbagai spekulasi, diantaranya spekulasi ketidaksukaan Amerika terhadap Bung Karno. Amerika itu sering disebut sebagai pihak yang riding the wave, jadi hanya menunggangi gelombang yang sedang menimpa Indonesia gitu. Jadi dia seperti ikut arus lah, memanfaatkan. Jadi sebagai dalang utama juga nggak bisa gitu. Tapi dia memanfaatkan posisi Soekarno yang jatuh, kemudian demi kepentingannya dia menunggangi keadaan itu. Che Guevara yang merupakan kelahiran Argentina pada mulanya adalah seorang dokter. Namun kehidupan mapan ia tinggalkan untuk panggilan revolusi. Ia berpindah dari satu negara ke negara lain untuk berjuang membela rakyat yang tertindas. Fase terpenting dalam sejarah hidupnya adalah ketika bergabung bersama Fidel Castro dan Raul Castro di Kuba dan berhasil menumbangkan rezim Batista. Meski mendapat posisi penting di Kuba, Che Guevara tak pernah berhenti berjuang untuk revolusi. Petualangan revolusionernya berakhir pada 8 Oktober 1967. Che Guevara ditangkap tentara Bolivia dan sehari kemudian ditembak mati. Tim Liputan 6 SCTV